Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rufinus Lobo SAG. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dari SMP Negeri 1 Selat Kabupaten Kapuas. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 dari LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 13 Januari 2023 dengan tema peran masyarakat bagi perkembanganku di kelas 7A. Mohon usul saran agar kedepannya pembelajaran agar lebih baik lagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi, anak-anak, silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Silakan salah satu pimpin doa. Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan manusia tidak seorang diri, tetapi menempatkan mereka di antara sesamanya, agar dapat hidup dan berkembang. Kami bersyukur atas masyarakat kami yang menjadi bagian hidup kami. Semoga berkat iman kepadamu, kami semakin mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat dengan tetap mengutamakan kebaikan dan kebenaran sesuai kehendak-Mu. Amin. Baik, kita absen dulu. Rina, Baren, Lia, Lovena, Stefani, Elsa. Baik, adik semua ya. Adik semua. Baik, sekarang Bapak mau ngecek dulu apakah ada yang sakit? Tidak ada. Siap semua ya? Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, Bapak mau tanya kembali tema minggu lalu, yaitu tentang apa? Peran sekolah bagi perkembanganku. Ya, peran sekolah bagi perkembanganku. Nah, lalu apa yang kalian ketahui tentang sekolah atau apa yang dimaksud dari sekolah? Ayo, siapa tahu? Atau siapa masih ingat? Angkat tangan. Ya, silakan dia. Sekolah adalah tempat seseorang mendapatkan
adanya pengetahuan, wawasan, keterampilan untuk hidup di tengah masyarakat. Baik, terima kasih. Kemudian disebutkan orang-orang yang berperan di dalam sekolah untuk perkembangan diri seseorang. Ya, Lukena. Ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan tata usaha maupun pembantu pelaksana. Ya, baik, terima kasih. Lalu yang berikut, apa pandangan gereja tentang peran sekolah bagi perkembangan diri seseorang? Ya, silakan. Artikel 1 menjelaskan semua orang dari proses hukum memiliki hak yang sama atas pendidikan sesuai dengan kondisi dan budayanya masing-masing. Tujuan akhir dari pendidikan adalah mencapai pembinaan pribadi manusia yang utuh. Artikel 5 menjelaskan mengembangkan daya kemampuan akal diri, menumbuhkan kemampuan memilih penilaian dengan cermat, melibatkan keluarga dalam keseluruhan kemajuan siswa baik jasmani maupun rohani. Ya. Baik anak-anak, tema pada pagi hari ini adalah peran masyarakat bagi perkembangan guru. Apa tadi anak-anak? Peran masyarakat bagi perkembangan guru. Peran masyarakat bagi perkembangan guru. Manfaatnya apa? Manfaat yang pertama yaitu melalui pelajaran ini peserta didik hendak diantar agar menyadari dirinya sebagai warga masyarakat dalam pergaulan. Lalu dalam masyarakat itu ia dapat belajar dari adat istiadat, kemudian kebiasaan, norma, keteladanan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, dengan demikian tetap bersikap kritis yang bersumber pada ajaran gereja. Nah, jadi mereka dipanggil untuk berperan aktif dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan, tugas, dan fungsi kita di dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini adalah setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat pertama menganalisis peran masyarakat bagi perkembangan diri. Kemudian yang kedua, menyebutkan sikap yang perlu dikembangkan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, menjelaskan ajaran gereja tentang sikap dalam masyarakat. Yang terakhir, mendoakan masyarakat dan tokoh masyarakat. Nah, sekarang kegiatan yang berikut adalah membaca cerita pengalaman indah tak terlupakan. Nah, sekarang silakan membaca cerita yaitu tentang pengalaman indah yang tak terlupakan. Kegiatan rutin.
Ya, silakan ya. Pesan dari pengalaman cerita tadi adalah sangat menyenangkan karena Stefani, Santi, dan Clara yang hidup berkehidupan yang pada awalnya dalam desa melihat serba kekurangan merasa terdepan dan pada akhirnya bisa menyelesaikan diri dengan keadaan. Ya, terima kasih. Yang berikutnya coba ungkapkan apa kesan dari cerita tersebut. Ya, siapa yang tahu angkat tangan? Ya, silakan Stefani. Bisa adaptasi dengan situasi atau keadaan di desa. Ya, jadi mereka bisa menerima keadaan yang ada di desa. Nah, lalu pelajaran apa yang diperoleh dari Stefani, Santi dan Clara saat mereka berada di tengah warga? Ya, silakan Renya. Stefani, Santi, dan Clara bisa menyadari kehidupan yang ada di desa dan mau berubah untuk hidup sederhana. Ya, oke. Jadi mereka menyadari bahwa ada kekurangan. Baik, pelajaran apa yang diperoleh dari Stefani, Santi, dan Clara saat mereka berada di tengah warga? Ya, silakan Valen. Mereka dapat beradaptasi, mau berubah, mau bekerja, dan bisa memahami keadaan. Nah, itu jadi mereka mau berubah, beradaptasi, dan memahami keadaan. Nah, kemudian sekarang sejauh mana yang kamu kenal tentang masyarakat? Atau sejauh mana kamu mengenal masyarakatmu? Sekarang coba masing-masing sekarang menuliskan nama tokoh-tokoh masyarakat sekitar kalian berada pada tabel berikut ini ya, yang ada di LKPD ini. Ini ada. Nanti kalian mengisi ini ya. Nah, ini tugas pribadi. Kemudian sekarang saatnya adalah diskusi kelompok. Nanti Bapak bagikan kelompok. Baik, sekarang diskusi kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Renya, Valen, Elsa, dan Rena. Kemudian kelompok kedua Dia, Stefani, Hansen, dan Mona Lisa. Kelompok ketiga yaitu Chelsea, Luvena, dan Lana. Silakan bantu kelompoknya sekarang. Sekarang sudah dalam posisi kelompok. Silakan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini, ya, di sini. Silakan. Setelah itu kalian presentasi di depan. Ya. Sekarang silakan. Baik, sekarang waktu untuk diskusinya sudah habis. Silakan dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi.
Norma-norma atau aturan apa saja yang ada di dalam masyarakatmu yang kalau kita ikuti dapat membentuk dan mengembangkan diri. Norma-norma atau aturan yang ada dalam masyarakat yakni norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Penjelasan norma agama menjadi pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari Injil Maha Esa. Isi dari norma ini berupa perintah, ajaran, dan larangan. Norma kesusilaan ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Sebagai contoh, pamit pada orang tuanya mau kuliah tetapi berduaan mencumbu rayu di semak belukar dengan paksaan. Orang tersebut tidak hanya berbohong tetapi juga memaksa orang lain untuk menuruti nafsunya. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan didasari beberapa hal, seperti kebiasaan, kepantasan, kepatutan yang berlaku di masyarakat. Norma kesopanan berasal dari pergaulan manusia. Norma ini bersumber dari kebiasaan adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Tata sopan santun tersebut mendorong seseorang untuk berbuat baik, meski terkadang tak berasal dari hati nurani. Namun hal tersebut hanya untuk sekedar menghargai orang lain dalam pergaulan sosial. Individu atau kelompok yang melanggar norma kesopanan juga akan diberi sanksi. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik anak-anak, sekarang apakah ada tanggapan untuk kelompok 1? Silakan. Silakan dari kelompok 2, Bian. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan tanggapan untuk kelompok 1. Coba berikan contoh dari norma agama. Saya dari kelompok 1 akan menjawab tanggapan dari kelompok 2. Contoh norma agama ialah melakukan sembahyang kepada Tuhan, tidak berbohong, tidak saling menjodoh, dan lain sebagainya. Sanksi dari pelanggaran norma agama berupa dosa dengan merasa diakhirat. Nah, mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Apakah masih ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan dari kelompok 3. Jika seseorang melanggar norma kesusilaan, maka sanksi mereka. Nah, silakan dari kelompok 1 menjawab tanggapan. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab tanggapan dari kelompok 3. Jika seseorang melanggar norma kesusilaan, biasanya mereka akan mendapatkan sanksi berupa penyesalan, dicemooh, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Ya, mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Masih ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sekarang lanjut kelompok 2 yang mempresentasikan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi nomor C. Siapa saja orang dalam masyarakatmu yang dapat dipandang sebagai tokoh yang patut diteladani dan apa teladannya? A. Kepala dusun. Sebab kepala dusun selalu mencontohkan yang terbaik untuk rakyatnya agar bisa berkembang dan lebih maju. B. Ayah dan ibu. C. Ketua RT. D. Bapak dan ibu guru yang memberikan contoh langsung di sekolah. E. Katekis, sikap dalam berbaur bersama, tidak membedakan agama, suka menolong. F. Pastor. G. Ketua lingkungan. H. Ketua JPK. Ya, mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, apakah ada tanggapan untuk kelompok 2? Sudah paham semua? Baik. Nah, sekarang pandangan gereja tentang hidup di tengah masyarakat. Anak-anak silakan mengerjakan tugas diskusi yang sudah Bapak bagikan di LKPD. Silakan.
Nah sekarang baca beberapa kutipan yang ada di NKPD, yaitu pandangan gereja tentang hidup di tengah masyarakat. Lalu ada hal-hal yang belum kalian pahami, lalu rumuskan gagasan penting yang terdapat dalam masing-masing kutipan artikel tersebut. Kemudian jelaskan sikap-sikap yang perlu dikembangkan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan keteladanan Yesus. Apakah ada yang kalian tidak paham atau belum paham? Apakah ada hal-hal yang belum kalian paham dari pandangan gereja? Silakan dari kelompok puan menyampaikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok dua akan menyampaikan hasil diskusi mengenai artikel 25. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua tentang belajar dalam dunia dewasa ini atau Gaudium et Spes, artikel 25 ditegaskan bahwa pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat itu saling bergantung. Hidup di tengah dan bersama masyarakat bukanlah suatu kewajiban, tetapi merupakan kodrat yang tidak dapat dipungkiri. Ia melekat sebagai balasan hakiki, karena tanpa itu semua hidup tidak akan dapat hidup dengan baik. Ya, mari kita beri aplaus untuk kelompok. Baik, sekarang dari kelompok 1 silakan baca. Silakan dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi artikel 11. Sebab segenap umat umat Kristiani dimanapun mereka hidup, melalui teladan hidup serta kesaksian lisan berkawal pembentukan manusia baru yang telah mereka temukan ketika dibaptis, maupun kekuatan Roh Kudus yang telah meneguhkan mereka melalui sakramen Kristus. Supaya kesaksian mereka akan Kristus itu dapat diterima manusia. Hendaklah mereka dengan penghargaan dan terima kasih menggabungkan diri dengan sesama, menjadi diri sebagai anggota masyarakat di lingkungan mereka, yaitu serta dalam kehidupan budaya dan sosial melalui aneka pergaulan hidup manusiawi dan ibadah setiap. Ya, mari kita beri aplaus untuk kelompok. Sekarang dari kelompok 2, silakan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi CIE. Jelaskan sikap-sikap yang perlu dikembangkan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara seluruh keadaan Yesus. Kehadiran kita di tengah dan bersama masyarakat tidak dapat dilepaskan dari iman kita akan Yesus Kristus. Gereja mengajarkan agar iman akan Yesus Kristus itu mampu menjadi teladan dan motivasi yang kuat dalam kehadiran dan keterlibatan dalam masyarakat. Umat beriman Kristiani tidak boleh tergerus arus masyarakat ini saja. Ia harus mampu mewarnai masyarakat dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang telah diperjuangkan oleh Yesus Kristus. Ia harus mampu menjadi garam bagi dan terang dalam masyarakat. Ya, mari kita beri aplaus untuk kelompok. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kesimpulan. Silakan dari kelompok 2 menyampaikan kesimpulan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan kesimpulan. Dalam masyarakat terdapat kebiasaan orang yang melakukan norma, adat istiadat, aturan, sikap dan pandangan pribadi maupun kelompok. Unsur-unsur tersebut perlu disikapi secara kritis. Kita dapat belajar memiliki semangat berkorban dari tokoh masyarakat tertentu, tetapi kita juga hati-hati karena ada orang yang ditokohkan tetapi kehidupannya tidak patuh. Ya, mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang berikutnya, silakan dari kelompok 3. Silakan.
Nah, mari kita beri aplaus untuk kelompok 3. Sekarang yang berikutnya adalah dari kelompok 1. Untuk memperkembangkan diri, manusia butuh figur, keadaan, norma, dan kebiasaan yang mendukung, yang menampilkan nilai-nilai positif. Demikian pula masyarakat harus dipandang sebagai medan bagi seseorang mengimplementasikan nilai-nilai. Sikap dan pandangannya, masyarakat adalah medan mewujudkan iman. Disitulah hidup seseorang akan diuji. Ya, mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Yang berikutnya adalah sekarang tambahan dari Bapak untuk kesimpulannya bahwa untuk perkembangan diri manusia butuh figur, yaitu keteladanan, norma dan kebiasaan yang mendukung. Kemudian menampilkan nilai-nilai yang positif. Demikian pula masyarakat harus dipandang sebagai medan bagi seseorang mengimplementasikan nilai-nilai, kemudian sikap dan pandangannya. Lalu masyarakat adalah medan perwujudan iman. Disitulah hidup seseorang akan diuji. Kemudian di dalam Konsili Vatikan kedua tentang gereja dalam dunia dewasa ini, yaitu tadi sudah disampaikan bahwa pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat itu sendiri saling bergantung satu sama lain. Jadi hidup di tengah dan bersama masyarakat itu bukanlah suatu kewajiban, tetapi merupakan kodrat yang tidak dapat dipungkiri. Jadi ia melekat sebagai keharusan hakiki, karena tanpa itu semua dia tidak akan dapat hidup dan berkembang. Tetapi kehadiran kita di tengah dan bersama masyarakat tidak dapat dilepaskan dari iman kita akan Yesus Kristus. Nah, kemudian yang terakhir, gereja mengajarkan kepada kita agar iman akan Yesus Kristus mampu menjadi landasan dan motivasi yang kuat dalam kehadiran dan keterlibatan dalam masyarakat. Nah, jadi umat beriman Kristiani tidak boleh tergerus arus masyarakat begitu saja. Jadi dia harus mampu mewarnai masyarakat dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang telah dituangkan oleh Yesus Kristus. Nah, jadi dia harus mampu menjadi garam, ragi dan terang di dalam masyarakat. Jadi dengan demikian, anak-anak sekalian bisa menyadari dirinya sebagai warga masyarakat. Nah, kemudian di dalam pergaulan dalam masyarakat itu, ia dapat belajar dari adat istiadat, kemudian dari kebiasaan, norma, lalu keteladanan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Sekarang refleksinya, apakah anak-anak sadar bahwa anak-anak adalah warga masyarakat? Sadar atau tidak? Ya, kita harus sadar. Kemudian apakah anak-anak mengenal dan memperlakukan tetangga sebagai saudara? Ya. Apakah anak-anak peduli terhadap keprihatinan yang ada dalam masyarakat? Ya. Nah, jadi lalu apakah keluarga anak-anak terlibat dalam kehidupan warga masyarakat? Terlibat. Kemudian apakah anak-anak berusaha membangun persaudaraan dengan masyarakat sekitar, sekalipun berbeda suku,
Bahasa dan agama. Ya. Baik, terima kasih. Sekarang penugasan. Untuk tugas anak-anak yang pertama bahwa tugas yang pertama menyusun doa untuk kedamaian dan kesejahteraan masyarakat dan para pemimpin. Pemimpinnya. Kemudian tugas kedua yaitu tulislah hasil refleksi dan doamu di dalam buku catatan. Itu jangan lupa. Kemudian sebelum kita menutup kegiatan ini, Bapak ingin sampaikan bahwa untuk tema minggu depan itu adalah bab 4, yaitu membangun diri melalui pergaulan. Jadi kalian nanti silakan belajar cari tahu sendiri tentang mengembangkan diri melalui pergaulan seperti apa, yaitu. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, mari kita beri aplaus untuk diri kita masing-masing. Nah, yang terakhir, silakan salah satu memimpin doa ya untuk doa penutup. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami akan mengakhiri pelajaran hari ini. Semoga kami sampai di rumah dengan selamat. Tanpa terjadi apapun, semoga Engkau menyertai dan melindungi kami dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.